Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Saiful Fatah, perwakilan dari kelompok 2 yang ingin membuat video negosiasi damai balik sengketa mobil. Pak Fahmi, Iya, gimana ya, Bu? terus terang ya, saya ini sangat kecewa dengan kondisi mobil ini. Baru 2 minggu saya pakai, sudah 3 kali mogok di jalan. Ini sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Waktu Bapak jual, Bapak bilang kondisi baik. Tapi kenyataannya enggak. Seharusnya tidak ada masalah dong kalau itu keadaannya baik. Saya sudah jujur ya, Bu. Benar. Sebelum saya menjual mobil itu, memang tidak ada masalah yang saya ketahui. Saya rutin servis di bengkel langganan saya. Mungkin saja ada faktor lain, kebetulan saja muncul setelah masalah beli. Kebetulan gimana, Pak? Mesin mati mendadak di tengah jalan raya itu bukan kebetulan kecil. Ini menyangkut keselamatan saya. Saya juga merasa Bapak ini tidak transparan soal kondisi sebenarnya mobil ini. Saya ingin mobil ini dikembalikan saja ke Bapak. Dan uang yang saya kembalikan itu saya kembalikan semuanya. Saya sudah kehilangan waktu dan biaya untuk direct segala macam. Wah, bisa Sabrina, permintaan itu terlalu jauh. Kita sudah sepakat soal harga dan kondisi saat transaksi. Saya juga punya pengeluaran untuk memisahkan mobil itu sebelum saya jual. Kalau ibu mau mengembalikannya, lalu kerugian saya bagaimana? Ini tidak adil. Justru ini tidak adil bagi saya, Pak. Saya membeli barang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Saya merasa ditipu. Saya tidak mau lagi berurusan dengan mobil yang bermasalah ini. Tapi kan kita bisa cari solusi yang lebih baik daripada pembatalan sepihak seperti ini. Mungkin ada perbaikan kecil yang bisa kita bicarakan biayanya. Perbaikan kecil, Bapak bilang. Ini sudah 3 kali mogok parah. Saya juga tidak yakin hanya perbaikan kecil yang saya butuhkan. Saya khawatir masalah ini akan muncul lagi di kemudian hari. Kepercayaan saya sudah hilang, Pak. Gini saja, Bu. Dari awal kita sudah membuat perjanjian jual beli dan di dalamnya juga dijelaskan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, penyelesaian dapat ditempuh dengan musyawarah mufakat dan Sabrina masih ingat membatalkan sepihak berarti tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kita lanjut saja dengan metode negosiasi perjanjian. Ya udah, negosiasi aja. Selamat pagi Bapak Fahmi dan Ibu Sabrina. Terima kasih sudah bersedia bertemu. Seperti yang sudah kita sepakati, saya Hanandio selaku negosiator yang ditunjuk oleh Pak Fahmi, dan ada Ibu Aulia selaku negosiator yang ditunjuk oleh Ibu Sabrina. Hadir di sini untuk membantu mencari jalan tengah penyelesaian masalah ini. Kita tinggalkan dulu emosi, mari kita fokus pada solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Betul sekali, di sini kedua belah pihak didampingi kuasa hukum ya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, saya Mira selaku kuasa hukum dari Pak Ibu. Dan perkenalkan Bapak Ibu, saya Ken selaku kuasa hukum dari Pak Fahmi. Bisa ditunjukkan surat kuasanya. Terus saya ingatkan tujuan kita di sini adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang baik dan menggali opsi-opsi penyelesaian yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Kita percaya dengan negosiasi yang baik, kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Baik, saya hargai kedatangan kalian, Pak Hanandio dan Bu Aulia dan Bu Mira. Saya juga ingin masalah ini cepat selesai, tapi saya merasa tuntutan Bu Sabrina itu terlalu berat. Saya juga ingin masalah ini cepat selesai, Pak. Saya hanya ingin mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Mobil yang kondisinya baik sesuai dengan yang Bapak katakan. Saya sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menservis mobil ini. Oh iya, di sini saya juga menghadirkan Bu Sandrina selaku montir yang memiliki mobil saya. Perkenalkan, saya Sabrina. Saya adalah montir yang menangani mobil Sabrina selama ini. Selanjutnya mari kita dengarkan dulu secara lebih detail. Bu Sabrina, apa saja keluhan spesifik Ibu mengenai mobil tersebut? Kapan saja masalah itu muncul? Baik, Pak. Pertama, baru 3 hari setelah saya beli, mobil tiba-tiba mati di tengah jalan tol. Untungnya tidak ada kendaraan lain di belakang saya. Lalu seminggu kemudian, saat saya mau berangkat kerja, mobil susah sekali di starter dan akhirnya tidak mau menyala sama sekali. Terakhir itu kemarin sore, saat saya pulang, mesinnya mengeluarkan bunyi aneh dan kemudian mati lagi. Ini sangat membuat saya tidak nyaman dan khawatir, Pak. Pak Fahmi, setelah mendengar keluhan Ibu Sabrina, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ada riwayat perbaikan tertentu yang mungkin terlewatkan informasinya saat penjualan? Saya memang melakukan servis secara rutin, ganti oli dan beberapa pengecekan umum.
tapi tidak ada catatan perbaikan besar atau masalah mesin yang signifikan. Sebelum mobil itu saya jual. Saya sendiri juga bingung, kenapa tiba-tiba muncul masalah seperti ini. Jika dari Pak Fahmi mengatakan demikian, ada baiknya kita melihat hasil pemeriksaan terhadap mobil Ibu Sabrina. Bu Sandrina, bisa saya minta hasil pemeriksaan mobilnya? Sesuai permintaan, saya sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mobil Sabrina. Memang sudah ada beberapa kerusakan pada bagian mesin, terutama pada sistem pembakaran dan ada indikasi masalah pada pompa bensin. Kerusakan ini kemungkinan tidak akan terdeteksi saat service rutin biasa. Untuk memperbaikinya secara menyeluruh, perkiraan biayanya sekitar 5 juta rupiah, termasuk penggantian beberapa komponen yang ambruk. Ini adalah informasi yang penting. Jadi memang ada kerusakan yang tidak terlihat sebelumnya. Pak Fahmi, ini perlu kita pertimbangkan dalam negosiasi ini. Laporan ini menguatkan apa yang dialami Bu Sabrina. Ada ketidaksesuaian antara kondisi mobil saat dijual dengan kenyataannya. Ini jelas merugikan klien kami. 5 juta rupiah itu bukan angka yang kecil loh Pak Fahmi. Saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli mobil ini. Dan sekarang saya harus mengeluarkan uang lagi untuk uang perbaikan. Saya mengerti Bu Sabrina, tapi terus terang 5 juta itu cukup besar bagi saya juga. Saya tidak mengira akan ada kerusakan seperti ini setelah mobil itu saya jual. Setelah kita mengetahui hasil pemeriksaan dari Ibu Sandrina, mari kita kembali fokus pada solusi. Bagaimana jika Pak Fahmi sedia membantu sebagian besar biaya perbaikan ini, dan Ibu Sabrina bersedia untuk tetap menggunakan mobilnya setelah diperbaiki. Ini bisa menjadi jalan tengah agar kedua belah pihak tidak terlalu dirugikan. Kami bersedia mempertimbangkan opsi itu Pak Henendio. Tapi seperti yang klien saya katakan sebelumnya, klien saya sudah kehilangan kepercayaan. Kami ingin ada jaminan yang lebih kuat. Bagaimana jika setelah perbaikan nanti masih ada masalah lain yang mungkin muncul dalam waktu dekat? Kami mengerti kekhawatiran Bu Sabrina. Begini saja, bagaimana jika kami tidak hanya membantu biaya perbaikan sebesar 5 juta, tapi kami tambahkan garansi perbaikan selama 3 bulan ke depan untuk masalah mesin yang serupa. Jika dalam waktu 3 bulan itu muncul masalah yang sama terkait mesin, ya kami bersedia menanggung biaya perbaikan yang sama. Itu tawaran yang cukup baik, Ben. Bagaimana menurut Ibu Sabrina? Adakah hal lain yang masih menjadi kekhawatiran Ibu? Garansi 3 bulan itu cukup melegakan Pak Fahmi. Tapi saya juga mengeluarkan biaya untuk garasi beberapa kali. Apakah itu bisa dipertimbangkan juga? Baik Bu Sabrina, saya bersedia menambahkan kompensasi sebesar Rp500.000 untuk mengganti biaya derek yang sudah Ibu keluarkan. Dengan catatan setelah ini kita benar-benar mencapai kesepakatan final. Tapi Pak Fahmi, dengan bantuan biaya perbaikan 5 juta dan garansi 3 bulan serta kompensasi biaya derek, saya bersedia untuk tetap menggunakan mobil ini setelah diperbaiki. Tapi saya berharap Pak Fahmi benar-benar memastikan perbaikannya dilakukan dengan baik dan menggunakan cadang yang berkualitas. Tentu, saya akan memastikan mobil itu diperbaiki di bengkel yang terpercaya dan menggunakan segi cadang yang baik. Saya juga akan menjaga komunikasi yang baik selama proses perbaikan. Baik, kita sudah mencapai titik temu yang cukup baik. Untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, kami akan membuat surat perjanjian baru yang memuat secara detail kesepakatan ini, bantuan biaya perbaikan sebesar 5 juta rupiah dari Pak Fahmi, garansi perbaikan mesin selama 3 bulan setelah perbaikan selesai, dan kompensasi biaya derek sebesar Rp500.000 kepada Bu Sabrina. Baik, kami setuju dengan draft perjanjian tersebut. Kami akan memastikan semua poinnya tercatat dengan jelas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terima kasih banyak Pak Fahmi atas itikat baik dan komprominya. Saya harap setelah ini tidak ada lagi masalah dengan mobil ini dan kita bisa saling menghormati bersama. Sama-sama Bu Sabrina, saya juga berharap masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik dan kedepannya tidak ada lagi ganjalan. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Kalau begitu, Terima kasih. Inilah pentingnya komunikasi dan negosiasi yang baik. Meskipun awalnya terasa sulit, dengan kemauan yang saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Masalah yang rumit sekalipun bisa diselesaikan dengan damai. semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Dan juga bagaimana negosiasi bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang dan melelahkan.